Apa bedanya setan, iblis, dan jin, Pak Ustadz? Setan ini anak buah dari iblis. Kalau dibilang iblis pasti setan, kalau dibilang setan belum tentu iblis. Wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dia beribadah kepada Allah. Berarti yang beribadah kepada Allah ini ada dua makhluk. Yang pertama manusia, yang kedua jin. Jadi bangsanya namanya bangsa jin, namanya bangsa manusia. Nah, bangsa jin ini ada yang Islam, ada yang kafir. Surat Al-Jin ayat 14 dan 15. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Kata jin, sesungguhnya bagian dari aku ini muslimun, orang yang Islam yang menyembah Allah, wa minnal qasitun, dan ada yang menyimpang. Berarti ada jin kafir, ada jin Islam. Faman aslamah faulaika taharraw rasyada. Sementara jin yang Islam taharraw rasyada, mereka setiap hari mencari jalan kebenaran. Jadi Bapak jangan dikira kita ini yang sering sholat, yang sering mengaji, jangan dikira kita aja yang paling hebat. Ada jin juga yang hebat. Setiap hari dia mencari tempat-tempat pengajian, dia mencari tempat-tempat ibadah. Lalu bagaimana dengan iblis? Iblis ini bukan nama, tapi julukan. Nama aslinya Azazil. Azazil ini dari saking tingginya ibadahnya sudah sampai seperti malaikat derajatnya. Diciptakan oleh Allah Nabi Adam dari mana? Mintin, dari tanah. Sementara Azazil ini dari bangsa jin, dibuat dari api. Allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Allah sampaikan, aku yang mengajarkan manusia sesuatu yang tidak diketahui menjadi tahu. Jadi Nabi Adam ini bukan hanya sekedar diciptakan dan perintah untuk beribadah kepada Allah. Nabi Adam ini diajarkan ilmu-ilmu. Satu ketika Allah menghendaki suruh sujud kepada Adam. Silakan kau sujud sama Adam. Tapi Azazil ini tak mau. Ana khairum minhu. Khalaqtani min nar. Khalaqtahu min tin. Ngapain saya bersujud sama Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu ciptakan aku ya Allah dari api, sementara Adam dari tanah. Tanah bau, tanah diinjak-injak. Kenapa mesti saya sujud sama Adam? Gara-gara itu Allah sampaikan kepada Azazil ini, fahbit minha. Keluar kamu dari surga ini. Jangan kamu menginjakkan kaki lagi di surga ini. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Tidak ada yang pantas menyombongkan diri di surga ini, kata Allah. Fakhruj fa innaka minas shagirin. Keluar kamu dari surga, sesungguhnya engkau itu kecil, kata Allah. Sejak saat itulah disebut iblis. Iblis ini diambil kata ablasa. Ablasa itu artinya putus asa. Kenapa? Karena dia sudah tidak mau lagi ikut perintah Allah. Jadi sebenarnya Allah memberikan ujian kepada Azazil bukan karena ini adalah satu ibadah sujud sama Adam, tapi aku coba, mau nggak kamu diperintahkan oleh aku? Apa maknanya, Pak? Dia itu tidak membunuh, dia itu tidak berzina, dia itu tidak minum khamar. Penyakitnya adalah hanya iri saja. Bayangkan, orang yang iri saja dikeluarkan dari surga. Nengok dari Azazil ini adalah penyakit hati. Dia tidak mau nengok orang lain dapat nikmat. Azazil ini bukan membunuh, Azazil ini tidak berzina, Azazil ini tidak minum khamar. Dikeluarkan dari surga karena tidak mau sujud kepada Adam. Sementara berapa banyak orang yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali saja iblis tidak sujud kepada Adam, tidak ikut perintah Allah, langsung dikeluarkan. Hari ini manusia yang katanya umat Nabi Muhammad, berapa banyak di luar sana dia tidak mau sujud ketika subuh, tak mau sujud ketika duhur, tak mau sujud ketika asar, tak mau sujud ketika maghrib, tapi masih Allah berikan kehidupan kepada dia, masih Allah berikan nikmat kepada dia, senang, hidupnya tenang, perutnya kenyang, orangnya riang dan gembira, dibiarkan sama Allah. Kenapa? Karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu sekali saja iblis tak sujud sama Adam, dikeluarkan. Sekarang manusia banyak tak sujud, Allah masih pelihara. Mungkin boleh jadi dia bisa bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang sudah rajin tetap terus istiqomah. Amin ya rabbal alamin.